World Wide Web atau WWW atau www merupakan salah satu killer applications yang menyebabkan populernya internet. www dikembangkan oleh Tim Berners-Lee ketika bekerja di CERN, Swiss. Kehebatan web adalah kemudahannya untuk mengakses informasi yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui konsep hypertext. Informasi dapat disebar di mana-mana di dunia dan terhubung melalui hyperlink. Pembaca atau peraga sistem www yang lebih dikenal dengan istilah browser dapat diperoleh dengan mudah, murah, bahkan gratis. Kemudahan penggunaan program browser inilah yang memicu populernya www. Sejarah dari browser ini dimulai dari browser di sistem komputer NeXT yang kebetulan digunakan oleh Berners-Lee. Selain browser NeXT itu, pada saat itu baru ada browser yang terbentuk text-oriented seperti Line Mode Browser. Apa sajakah ancaman-ancaman yang ada pada keamanan World Wide Web dan bagaimanakah cara mengamankannya? Mari kita simak videonya. Berkembangnya World Wide Web dan Internet menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakannya sebagai basis. Banyak sistem yang tidak terhubung ke internet tetapi tetap menggunakan basis web sebagai basis untuk sistem informasinya yang dipasang di jaringan intranet. Untuk itu, keamanan sistem informasi yang berbasis web dan teknologi internet bergantung kepada keamanan sistem web tersebut. Arsitektur web terdiri dari dua sisi, server dan klien. Keduanya dihubungkan dengan jaringan komputer. Selain menyajikan data-data dalam bentuk statis, sistem web juga dapat menyajikan data dalam bentuk dinamis dan menjalankan program. Program ini dijalankan server misalnya dengan CGI atau servlet dan di klien menggunakan applet dan juga JavaScript. Sistem server dan klien memiliki permasalahan yang berbeda. Ada beberapa aturan dari sistem web ini. Yang pertama, dilihat dari sisi pengguna. Server dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Maksudnya, jika sebuah server memiliki domain www.nusaputra.ac.id dan tulisan di layar menunjukkan bahwa situs itu merupakan milik Nusaputra, maka kita percaya bahwa server tersebut memang betul-betul milik Universitas Nusaputra. Adanya domain yang dibajak itu merupakan hal lain terhadap aturan ini. Yang berikutnya, dokumen yang ditampilkan bebas dari virus, Trojan horse, atau itikat jahat lainnya. Bisa saja seorang yang nakal memasang virus di webnya, akan tetapi ini merupakan anomali. Yang terakhir, server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung atau user yang melakukan browsing kepada pihak lain. Hal ini disebabkan ketika kita mengunjungi sebuah website, data-data tentang kita termasuk nomor IP, sistem operasi, browser yang digunakan, dan lain sebagainya dapat dicatat. Pelanggaran terhadap aturan ini sebetulnya melanggar privasi. Jika hal ini dilakukan, maka pengunjung tidak akan kembali kepada website ini. Yang berikutnya, aturan dari penyedia jasa atau webmaster yang meliputi pengguna tidak beritikat untuk merusak server atau mengubah isinya tanpa izin. Pengguna hanya mengakses dokumen-dokumen atau informasi yang diizinkan diakses. Seorang pengguna tidak mencoba-coba masuk ke direktori yang tidak diperkenankan. Lalu, identitas pengguna adalah benar. Banyak situs web yang membatasi akses kepada user-user tertentu. Dalam hal ini, jika seorang pengguna login ke dalam web, maka dia adalah pengguna yang benar. Yang ketiga adalah aturan antara kedua belah pihak, yang mana jaringan komputer dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Lalu, informasi yang disampaikan dari server ke pengguna dan sebaliknya terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak yang ketiga yang tidak bertanggung jawab. Aturan-aturan tersebut mungkin saja dilanggar oleh salah satu pihak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya masalah keamanan. Keamanan server World Wide Web biasanya merupakan masalah dari seorang administrator.
Dengan memasang server World Wide Web di sistem, maka kita membuka akses kepada orang luar, meskipun secara terbatas. Apabila server Anda terhubung ke internet dan memang server www Anda disiapkan untuk publik, maka Anda harus berhati-hati, sebab Anda membuka pintu akses ke seluruh dunia. Server World Wide Web menyediakan fasilitas agar klien dari tempat lain dapat mengambil informasi dalam bentuk file atau mengeksekusi perintah menjalankan program di server. Fasilitas pengambilan berkas dilakukan dengan perintah GET, sementara mekanisme untuk mengeksekusi perintah di server dapat dilakukan dengan CGI atau Common Gateway Interface, Server Side Include atau SSI, dan Active Server Page atau ASP, atau yang lainnya. Kedua jenis server tersebut memiliki potensi lubang keamanan yang berbeda-beda. Adanya lubang keamanan di sistem World Wide Web dapat dieksploitasi dalam bentuk beragam, antara lain, informasi yang ditampilkan di server diubah sehingga dapat mempermalukan perusahaan atau organisasi tersebut, atau yang kita kenal dengan istilah defacing. Yang berikutnya, informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas, misalnya laporan keuangan, strategi perusahaan, atau database klien, ternyata berhasil disadap oleh saingan. Ini mungkin disebabkan oleh salah setup server, salah setup router atau firewall, atau salah setup authentication. Yang berikutnya, informasi dapat disadap, seperti misalnya pengiriman nomor kartu kredit untuk membeli melalui www atau orang yang memonitor kemana saja Anda melakukan web surfing. Yang berikutnya, terjadinya serangan terhadap server Anda. Misalnya dengan memberikan request secara bertubi-tubi sehingga tidak bisa memberikan layanan yang baik ketika dibutuhkan. Serangan ini yang dimaksud dengan serangan Denial of Service Attack atau DDoS. Untuk server web yang berada di belakang firewall, lubang keamanan di server web yang dieksploitasi dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari firewall atau yang kita kenal dengan istilah tunneling. Sebagai penyedia informasi dalam bentuk berkas-berkas, sering diinginkan pembatasan akses. Misalnya, diinginkan agar hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses berkas tertentu. Pada prinsipnya, ini adalah masalah kontrol akses dapat dilakukan dengan membatasi domain atau nomor IP yang dapat mengakses, menggunakan pasangan user ID dan password, mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki kunci pembuka. Mekanisme untuk kontrol akses ini bergantung kepada program yang digunakan sebagai server. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server www adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Dengan menggunakan enkripsi, orang tidak bisa menyadap data-data transaksi yang dikirimkan dari atau ke server www. Salah satu mekanisme yang cukup populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL, yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Sebuah halaman web yang memiliki logo gembok di sebelah nama domainnya berarti website tersebut sudah mendapatkan sertifikat dan dijamin keamanannya oleh lembaga tertentu. SSL memberikan keamanan bagi para pengguna website agar dapat mempercayai website tersebut untuk komunikasi, bertukar data, atau menjalankan transaksi. Informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server atau operating system yang digunakan. Seorang hacker akan mencari tahu software dan versinya yang digunakan sebagai web server, kemudian mencari informasi tentang kelemahan web server tersebut. Informasi tentang program server yang digunakan sangat mudah diperoleh. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan program Telnet. Dengan menggunakan Telnet ke port 80 dari server web tersebut, kemudian menekan tombol return 2 kali, web server akan mengirimkan respon dengan didahului oleh informasi tentang server yang digunakan.
Common Gateway Interface atau CGI digunakan untuk menghubungkan sistem www dengan software lain di server web. Adanya CGI memungkinkan hubungan interaktif antara user dan server web. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill-out form, mengakses database, atau menghasilkan halaman yang dinamis. Meskipun secara prinsip mekanisme CGI tidak memiliki lubang keamanan, program atau skrip yang dibuat sebagai CGI dapat memiliki lubang keamanan, baik sengaja maupun tidak sengaja, lubang keamanannya tetap ada. Pasalnya, program CGI ini dijalankan di server web sehingga menggunakan resource web server tersebut. Adapun beberapa potensi lubang keamanan yang dapat terjadi dengan CGI adalah seorang pemakai yang nakal dapat memasang skrip CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server dapat terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server. Yang berikutnya, program CGI yang salah konfigurasi sehingga memiliki otoritas seperti sistem administrator, sehingga ketika dijalankan dapat melakukan perintah apa saja. Yang keempat, CGI guestbook yang secara otomatis menambahkan informasi ke dalam halaman web. Seringkali disalahgunakan oleh orang yang nakal dengan mengisikan link ke halaman pornografi atau diisi dengan sampah atau junk text, sehingga memenuhi disk pemilik web. Yang terakhir adalah teks atau informasi yang dikirimkan ke CGI dengan karakter tertentu dengan tujuan untuk merusak sistem. Sebagai contoh, banyak search engine yang tidak melakukan proses sanitasi terhadap karakter yang dituliskan oleh user. Beberapa isu-isu keamanan klien pada World Wide Web adalah yang pertama pelanggaran privacy. Ketika kita mengunjungi sebuah situs web, browser kita dapat dititipi sebuah cookie yang fungsinya adalah untuk menandai kita. Ketika kita berkunjung ke server itu kembali, maka server dapat mengetahui bahwa kita kembali dan server dapat memberikan setup sesuai dengan keinginan kita. Ini merupakan servis yang baik. Namun, data-data yang sama juga dapat digunakan untuk melakukan tracking kemana saja kita pergi. Ada juga situs web yang mengirimkan skrip, misal JavaScript, yang melakukan interogasi terhadap banyak server kita, dan mengirimkan informasi ini ke server. Bayangkan jika di dalam komputer kita terdapat data-data yang bersifat rahasia dan informasi ini dikirimkan ke server milik orang lain. Yang terakhir adalah penyisipan virus. Bayangkan jika yang Anda download adalah virus atau Trojan horse yang dapat menghapus isi hard disk Anda. Beberapa website yang menjadi sarang virus diantara lain website penyedia film atau software bajakan, judi, dan juga pornografi. Maka berhati-hatilah ketika berselancar di website-website tersebut. Demikianlah pembahasan mengenai keamanan World Wide Web. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu berikutnya.